jasa untuk menampung pedagang-pedagang yang ada di pasar, pedagang sayur, pedagang ikan. Ada sekitar 20-30 per minggu orang yang order. Tentu saya sangat-sangat bersyukur di masa pandemi ini saya masih bisa fight. Ica Kimi di sini, selamat datang di Rakyat.News Podcast. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang jasa pasar online Makassar dan kita sudah bersama dengan Kak Komang Ayu Budi Utami. Apa kabar hari ini, Kak? Halo, baik. Unik sekali nih ku dengar nama Kak Komang. Unik. Kita orang mana aslinya? Saya aslinya Bali. Bali. Orang tua saya asli Bali, kemudian transmigran kakek saya ke Sulawesi, jadinya saya orang Makassar deh. Berapa tahun kita di Makassar, Kak? Dari kecil? Dari lahir. Oh, dari lahir. Kita lahir di Makassar gimana? Lahir di Makassar, tapi adat ya semua Bali. Iya. Keturunan Bali. Kalau sebelum kini Kak bahas jasa pasar online tak. Mau Kak Dut tanya dulu itu kita bergelut di mana? Di dunia mana? Asik, di dunia mana? Ya berarti bukan dunia maya. Dunia maya. Dulu sebelum saya konsen di usaha saya ini pasar online Makassar, saya dulu sebagai wartawan, jurnalis, salah satu media kelompok Bali Post Group, ada cabangnya di Makassar, kemudian saya masuk ke situ di tahun 2015. Jadi setelah saya selesai juga, baru saya masuk kerja di situ. Nah, awalnya itu jadi jurnalis ekonomi, turun ke lapangan, meliput dan segala macam. Basic juga nggak ada jiwa-jiwa jurnalis, tapi belajar dari nol. Nah, kemudian berkembang. Kemarin pandemi, cukup terkejut dengan pandemi masuk ke Makassar. Sangat-sangat membuat ekonomi pasti menurun. Kemudian sempat ada pemotongan gaji 50%. Wah, di situ saya mutar otak. Mutar kemana-mana. Gimana nih, keperluan tidak mencukupi dengan gaji segitu. Nah, bagaimana saya mutar otak, lahirlah ini pasar online Makassar. Iya. Jadi apa itu kayak maksudnya ini jasa pasar online? Seperti apa itu, Kak, jasa pasar online? Jadi pasar online Makassar ini merupakan jasa untuk menampung pedagang-pedagang yang ada di pasar, pedagang sayur, pedagang ikan, kemudian baik itu yang ada di pasar ataukah UMKM lain seperti pedagang bakso mungkin bisa saya pasarkan juga di pasar jasa online Makassar ini. Jadi pasar online Makassar ini lahir di bulan 5 tahun 2020. Pas pandemi betul-betul lagi naik-naiknya di situ dan Makassar banyak yang terkena positif dan lain-lain. Nah, awalnya itu sebelum buka pasar online Makassar ini saya jual jahe. Gini, itu dijual online juga? Dijual online. Jadi kan gini, jahe waktu itu merangkak sangat naik. Di pasar bisa sampai 150 per kilo. Nah, pada saat itu saya pikir, waduh, kayaknya saya jual jahe deh, boleh coba-coba jual jahe, tapi jangan murah. Selain membantu orang yang betul-betul konsumsi jahe, karena kan saya konsumsi jahe di rumah. Saya sering konsumsi jahe. Nah, pada saat itu saya cari distributor jahe lewat Facebook. Lewat Facebook cari distributor jahe, siapa yang jual jahe. Nah, kebetulan ada teman punya dia habis panen jahe, kemudian dia mau pasarkan. Ya, saya bilang, di sini bisa bantu pasarkan. Nah, dia pasarkan dengan harga yang relatif setengah harga yang ada di pasar. Wah, saya kaget pada saat itu, saya beranikan diri. Pada saat itu modalku 500.000. 500.000 buka jahe. Dalam waktu 2 minggu saya bisa habiskan 50 kilo jahe merah. Wow, karena memang di masa pandemi itu. Iya, saya jual di setengah harga dari pasar. Di pasar 150.000, saya jual 75.000. Dengan saya. Jadi orang tertarik dengan lebih bagus ini daripada ke pasar. Daripada ke pasar. Nah, online Tommy dapat Toma juga ongkir di situ. Waduh. Jadi saya tambah semangat di situ untuk usaha.
Kemudian ada satu pelangganku yang minta tolong. Kak, boleh titip belikan sayur? Iya. Begitu, bagusnya ini jadi pas itu tuh langsung terbentuk di kepala aku, kayaknya yang bagus ini saya buka kayak pasar tapi online karena nggak ada, menurutku nggak ada yang buka. Nah pas bulan 5 itu saya cetuskan Instagramnya pasar.online Makassar, saya buka itu, peminatnya lumayan. Pada saat itu terbenturan dengan bulan Ramadan. Waduh, di situ adalah hoki saya, paling hoki di situ karena bulan Ramadan saya baru buka dan pandemi PSBB, orang di rumah. PSBB, nggak mau sekali orang keluar rumah, takut. Dan ketika saya buka pasar.online Makassar itu antusiasnya masyarakat betul-betul besar. Waktu itu saya semangat dan saya memutuskan untuk fokus ke usaha saya ini dan saya berhenti bekerja. Saya berhenti bekerja di perusahaan sebelumnya, saya berhenti, kemudian saya konsen di usaha saya ini sampai sekarang. Karena memang di masa pandemi itu jasa tak mampu sekali stabilkan ekonomi tak, karena memang orang-orang ada memang sifatnya ada mager Kak deh. Terus ada dia lihat ada promosi, dia lihat ada dibilang pasar online Makassar. Bagus ini kalau saya gunakan jasa. Jadi itu Kak di postingan tak yang kita foto itu apa-apa saja fokusnya. Misalnya fokusnya mungkin barang-barang pasar ya, seperti sayuran, ikan, daging, kemudian saya juga selalu selipkan buah-buahan, kemudian saya selipkan juga, saya punya teman ada jual bakso, saya selipkan juga, ada yang jual kebab, saya selipkan juga. Jadi siapa tahu pelanggan ada yang minta, oh iya ternyata jual bakso juga, bakso yang sudah diolah, jadi dia bisa pesan, jadi dalam bentuk frozen kayak gitu. Jadi saya juga bantu juga teman-temanku yang punya usaha kecil-kecilan gitu. Jadi toh Kak, misalnya ini kan di postingan tak kayak begini toh ada buah terus mau Kak beli buah, tapi bilang Kak ndak ada kuliah tinggi di postingan tak obat, baru mau Kak beli obat, bisa ndak nitip? Bisa kira-kira tuh Kak? Bisa by request. Jadi untuk masyarakat yang umpamanya tidak ada di dalam postingannya pasar.online Makassar atau di list daftar harganya tidak ada, boleh request, Kak saya mau beli obat, saya mau minta tolong boleh obat, boleh. Jadi betul-betul bagus kini diinfokan ke masyarakat Dika, kalau kita bilang bukan cuma yang di postingan, tapi betul-betul mau nitip apa itu bisa. Boleh. Saya selalu posting di Instagramnya pasar.online Makassar bahwa selain saya posting kami tidak menerima pesanan dadakan, saya juga selalu posting bahwa pasar online Makassar ini menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat, apapun masyarakat bilang tolong dong belikan ini di supermarket, tolong dong, boleh. Jadi kisaran ongkirnya itu Kak berapa? Kalau misalkan kita di mana rumahnya? Di pusatnya pasar.online Makassar ini di Cendrawasih. Terus Cendrawasih misalnya. Terus saya orang Goa, berapa kira-kira ongkirnya tuh Kak? Kalau di Goa 15.000. Goa jadi relatif murah. Kalau mungkin dipikir murah Ji, kalau harga-harga begitu baru Cendrawasih. Tidak perlu ke pasar. Tidak perlu milih ke pasar. Kebutuhan terpenuhi nih, ongkir murah. Kalau daerah Makassar masih daerah kota itu 10.000. Kalau kita sudah masuk ke Petarani 12.000. Kalau ke Perintis sama 12.000. Kalau sudah masuk ke Jalan Bung Unhas sampai Sudiang itu 15.000. Kalau Goa 15.000. Gitu. Ada pelanggan saya di Goa loh. Mungkin banyak pelanggan saya di Goa. Keseringan juga kayaknya itu, kasihkan Mi. Biasa pesan online layanan jasa tak? Online. Sering. Seminggu pasti pesan. Pasti. Karena daripada biasa juga di satu pasar tidak ada. Ojek online juga biasa mahal ongkirnya. Mending ini mudah. Relatif murah lah. Sangat membantu masyarakat. Jadi kan ini Kak di masa pandemi toh. Baik siapa lagi yang bawa barang? Kurir pasti kita terapkan standar-standarnya dalam membawakan ini pesanannya orang. Ada standar yang kita terapkan itu Kak? Iya, ada pasti standar untuk jaga kesehatan di masa pandemi. Itu pasti sangat-sangat kita konsen juga. Selain kita konsen dengan barang-barang yang kualitasnya lumayan bagus, kita konsen juga dengan kesehatan yang di saat pandemi ini. Selain kita juga menerapkan kemasan yang
ibaratnya kemasan yang menggunakan plastik makanan yang lebih higienis. Saya juga menerapkan dengan kurir, dengan saya juga saya terapkan pakai hand sanitizer ke pasar, kemudian pakai sarung tangan. Itu sangat wajib pakai sarung tangan belanja dimanapun itu, mau di supermarket mau di apa, pakai sarung tangan, kemudian pakai hand sanitizer dan masker, itu paling penting. Jadi betul-betul ini jasa pasar online tak terjamin jenisnya dengan penerapan standar-standar protokol kesehatan. Saya yakin itu karena sebelum saya antar ke rumah ke rumah pelanggan, saya sortir dulu barangnya. Jadi ketika saya sudah pilih barang yang bagus di pasar, kemudian saya sortir barang-barang yang busuk atau apa, saya sortir kembali, kemudian baru saya kirim. Saya kemas pakai menggunakan plastik makanan. Ini yang membedakan pasar.online Makassar dengan pasar-pasar online lainnya. 2 bulan saya buka pasar.online Makassar, saya baru cek Instagram, ternyata banyak yang buka usaha seperti ini. Banyak, saya baru lihat, oh ternyata banyak. Dan saya selalu dapat testimoni dari pelanggan-pelanggan tetapku. Di antara semua katanya yang pesan, dia pesan di pasar online, dia baru lihat kemasan kayak kemasanku yang saya menggunakan plastik makanan, pakai label fresh food yang kayak di supermarket. Jadi betul-betul ketika orang beli barang pasar, harga pasar, kemudian sampai di rumah dia lihat kemasan supermarket. Ini yang selalu jadi nilai plus dan itu jadi semangatnya saya untuk terus semangat buka ini pasar online, untuk terus semangat bantu masyarakat untuk bantu bagaimana menghadirkan barang-barang yang bagus, bagaimana menghadirkan kemasan-kemasan yang bagus. Ini yang selalu saya dapat testimoni, Mbak bagus sekali kemasan packagingnya, bagus sekali ini gini-gini. Terus dia posting ke story-nya, itu tambah nilai plus lagi buat saya. Wah, jadi kayak ternyata begini loh, ternyata begini. Jadi saya juga belajar dari semua itu. Saya buka pasar.online Makassar ini dari awal sampai sekarang, saya semuanya itu saya pelajari hal-hal yang mungkin ada pun juga kelemahannya, saya pasti tetap terus pelajari apa-apa kelemahannya yang saya perlu perbaiki. Jadi sampai bulan 5 mau mini 4 bulan lagi setahun Mika. 3 bulan lebih lah, setahun. Berapa pelanggan? Bukan, pelanggan juga berapa juga kurir kan kita termasuk kurir juga, dan berapa kurir yang kita ambil juga, kita pekerjakan. Untuk pasar.online Makassar ini saya dibantu 3 orang, sama saya juga. Nah, kemudian untuk kurirnya itu 3 orang juga, cuman kadang kan ada yang berhalangan karena kan saya juga saya merekrut orang-orang yang mungkin cari juga tambahan, kemudian cari sampingan. Ya saya juga ketika dia mau antar ya boleh, ketika enggak ya saya antar sendiri gitu. Untuk pelanggan sendiri puji Tuhan hampir setahun ini, enggak terasa hampir setahun, ada sekitar 20-30 per minggu orang yang order. Jadi itu pun lagi menurut saya itu pun saya kewalahan dengan 20-30 pelanggan gitu, karena satu orang yang belanja itu dia untuk men-stok barang dalam 1 minggu. Jadi begini loh mekanismenya. Jadi ketika orang pesan, saya kiranya begini, orang pesan pakai jasa online Makassar itu, jasa pasar, saya pikirnya dia itu bakalan belanja di untuk 1 kali masa. Ternyata ini pelangganku ini, pelanggan setianya pasar.online Makassar ini belanja kebutuhan dapur untuk stok seminggu. Jadi satu orang itu kadang yang belanja 1.500.000, paling sedikit 500.000. Belanja bulanan, belanja mingguan malah. Dan segmennya ini yang saya lihat rata-rata, karena saya sendiri kalau ada pelanggan baru yang belanja, saya selalu antar pertama supaya saya kenal dengan pelangganku. Nah, ketika saya lihat ini segmennya rata-rata ini yang pelanggannya pasar online ini, segmennya rata-rata memang menengah, segmen menengah. Adapun juga yang enggak, tapi rata-rata sebagian besar pekerja dokter dan segala macam, guru, karyawan swasta, itu rata-rata pekerja. Dan saya lihat ternyata mereka sudah malas ke pasar nih, makanya dia pakai jasaku untuk belanja mingguan. Dan itu satu orang, dan 1 minggu bisa 10 orang saja dalam seminggu. Saya sudah kewalahan, saya sudah sangat-sangat bersyukur. 2 orang pun saya sangat bersyukur dengan dikasihnya saya Tuhan
rezeki, dibukakan saya rezeki ya. Tentu saya sangat-sangat bersyukur di masa pandemi ini saya masih bisa fight terhadap ekonomi yang mungkin sekarang banyak orang yang bisa sekali fight. Iya. Betul-betul inovasi yang baru supaya bisa bertahan di 2 tahun ini. Iya. Bagaimana dia betul-betul memikirkan, apalagi yang anak-anak muda sekarang. Betul. Nah, ini juga yang yang baru-baru lulus seperti saya. Yang baru-baru lulus. Nah, ini juga untuk Ica. Untuk orang-orang yang baru lulus mungkin yang mau cari kerja di saat pandemi ini kan susah cari kerja. Nah, bagaimana untuk teman-teman bisa lah buka usaha? Apalagi usaha pasar online kayak begini. Saya tidak menutup diri untuk siapa tahu ada teman-teman yang mau coba-coba jadi kurir, coba-coba tanya-tanya dan segala macam. Boleh. Saya sangat terbuka dengan teman-teman, apalagi teman-teman sekitarku yang mau mungkin belajar bagaimana caranya, sukses, bagaimana belum sukses sih tapi mencoba lah. Semoga, amin. Semoga. jadi kayak bagaimana teman-teman yang bingung, aduh saya mau lamar kerja di mana ini, aduh di mana Kak saya mau lamar kerja, ada ndak orang mau terima saya perusahaan yang saat pandemi ini. Bagaimana kalau kita membuka sendiri lapangan kerja untuk diri tak sendiri? Contoh lah, apa sih keunggulannya kita? Waktu itu saya lihat diriku bahwa saya ini hobi jualan. Saya ini hobi sekali jualan. Apapun itu saya jual. Saya hobi jualan, makanya saya buka, makanya saya tertarik dibuka jasa. Nah, kalau Ica sendiri punya mungkin minat buat kue, cobalah jualan kue secara sempat online. Saya di waktu pandemi itu karena ada yang aku bikin ada yang minta aja, ayo deh buat donat, sempat di usaha donat itu hari karena untuk bagaimana nih supaya ada uang juga aku pegang, karena kan itu bulan-bulan itu ndak kuliah mah, ndak ke kampus menjadi buka usaha, jadi betul-betul memang itu di saat pandemi tuh usaha-usaha yang betul-betul menyelamatkan diri. Karena kalau mungkin berharap sama perusahaan-perusahaan besar, daftar di perusahaan besar itu nggak bisa karena dia juga melakukan pengurangan pegawai. Makanya itu anak muda, makanya dengan pasar online Makassar dibuka oleh anak muda. Ini salah satu bagaimana teman-teman di sana, yang di luar sana, yang masih nongkrong di kafe, yang masih mikir, aduh saya mau kerja apa besok, saya mau hasilkan apa, ayo deh kita sama-sama buka usaha, kita sama-sama bantu ekonomi daerah. Atau Kak, misalkan juga ada teman yang usaha jilbab, bisa mungkin dia titip jualannya di kita. Terus maksudnya ini jualannya gandeng ya? Iya. Kalau kami, saya khusus mungkin barang-barang makanan untuk produk pasar. Misalkan seperti kayak ada temanku yang jual donat, makanan. Boleh saya pasarkan. Kita kerjasama tuh bisa ceritanya. Boleh kita join, pokoknya kamu jual donat berapa, kemudian saya pasarkan berapa, boleh lewat pasar online tuh, siapa tahu jual dengan kemasan frozen dan segala macam. Ya itu bisa. Jadi pertanyaan terakhir ini Kak. Untuk usaha ini tuh jasa pasar online, apa harapan tak ke depannya? Harapanku semoga pasar.online Makassar ini semakin tersentuh dengan masyarakat, kemudian semakin banyak peminatnya, semakin banyak pengguna jasanya. Saya cuma mau sampaikan, gunakanlah jasa-jasa lokal yang dibuat oleh anak-anak muda lokal, anak-anak muda Makassar. Ibaratnya kalau orang bilang gunakanlah produk makanan, saya bilang gunakanlah jasa lokal. Jasa lokal karena kalau kita membantu anak-anak muda yang ada di Makassar, pasti perekonomian daerah juga bakalan terdorong. Kemudian masyarakatnya juga bisa lebih sejahtera, karena dengan ketika masyarakat gunakan jasa pasar online Makassar, mungkin nanti bisa merekrut teman-teman yang lain yang di luar sana, sehingga perekonomian daerah itu bisa lebih maju. Dan harapanku semoga di tahun 2021 bisa cepat membuka aplikasi resminya pasar.online Makassar. Amin. Semoga. Sahabat Rakyat News, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kak Komang tentang jasa pasar online, apalagi di tengah pandemi ini. Saya Ica Kimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.